Mas Nuk, bila kamu ingin mahir menguasai bidang ini, kamu tidak cukup hanya berburu pada satu orang. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas Nuk, kamu selain rajin mempraktikkan ilmunya, maka kamu juga harus berani untuk mengajarkan ilmu ini kepada orang lain. Ya, ini pesan-pesan beliau. Dan saya turuti gitu ya. Saya lakukan apa yang dipesankan oleh guru-guru saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas Nuk dari Pondok Hipnotis Indonesia. Sangat terima kasih buat teman-teman dan sahabatku semua yang sudah subscribe di channel ini. Dan buat Anda yang belum subscribe, ada baiknya Anda subscribe dulu di sini dan juga aktifkan notifikasi loncengnya. Dan buat Anda yang sudah ikut kelas pelatihan hipnosis jarak jauh dan kelas gendam, kelas magnetis dan lain-lain, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan buat Anda yang membeli e-book kitab mahir hipnotis, saya juga ucapkan beribu-ribu terima kasih. Sekali lagi, jika Anda ingin tergabung di membership, Anda bisa cek linknya. Anda bisa baca di deskripsi di bawah video. Anda bisa bergabung di sana dan bisa mendapatkan akses video tutorial dengan biaya yang sangat murah sekali. Kali ini saya ada di pinggiran Bengawan Solo ya. Di depan saya ini adalah Sungai Bengawan Solo ya. Kebetulan ini anginnya cukup kencang, seger gitu ya, tetapi tidak membuat suasana panas, tidak. Saya tunjukkan dulu sebelum saya memberikan materi kepada Anda. Nah, pelan-pelan ya. Ini adalah aliran Bengawan Solo. Dan oke, kalau Anda perhatikan di sana ada kapal yang lewat ya. Kapal itu perahu ya. Nah, mana itu? Oh, itu di sana ada perahunya. Oke, kali ini saya akan membagikan sebuah tip kepada Anda buat pemirsa Pondok Hipnotis Indonesia. Oke, tipnya apa? Bagaimana nanti Anda bila ingin belajar keilmuan ya, ingin mendapatkan hasil yang maksimal, Anda harus memperhatikan dua tip ini ya, karena ini sangat penting sekali. Oke. Maka Anda harus menyimak videonya dari awal sampai selesainya nanti. Ada dua hal penting saat Anda ingin menguasai atau mahir di bidang apapun. Ya, ini berlaku untuk semua bidang yang ingin Anda tekuni. Termasuk Anda ketika ingin mahir di bidang ilmu hipnotis, ilmu gendam, ilmu magnetis dan lain-lainnya. Dua hal ini sangat penting ya, sehingga Anda harus mengerti, sehingga nanti ketika Anda mempraktekannya nanti sangat mudah sekali. Yang pertama adalah pahami bahwa ilmu itu adalah pondasinya. Ya, ilmu yang pertama, ilmu itu adalah pondasinya. Maksudnya bagaimana? Ibarat Anda ini membangun sebuah rumah ya, teman-temanku ya. Bila Anda membangun rumah kan yang pertama kali Anda siapkan itu pondasinya. Anda siapkan agar nantinya pondasi tersebut mampu menopang bangunan. Betul ya? Oke, jadi ilmu itu pondasinya. Ketika Anda ingin menguasai nih, contoh ilmu hipnotis, ya Anda harus mengerti dulu tentang ilmunya hipnotis itu apa. Anda harus belajar. Oke, terserah caranya. Sekarang banyak sekali ya. Anda bisa searching di Google, Anda bisa belajar lewat YouTube, Anda bisa belajar lewat media apapun, terserah. Yang penting Anda tahu dulu ilmunya, Anda pelajari. Jangan kosong blong, jangan benar-benar nol, jangan. Oke, apa salah kalau belajar di nol? Tidak. Ada baiknya ketika Anda ingin menekuni sesuatu ini ya Anda harus tahu dulu, gitu ya. Misal Anda ingin berdagang ya Anda belajar dulu cara berdagang, kuasai dulu, pelajari dulu.
Anda ingin bisa trading, ya belajar tentang ilmu trading ya. Silakan Anda bisa mencari referensinya, mau belajarnya model apa, mau online kah, langsung melihat video-video tutorial, baca-baca buku. Intinya Anda kuasai dulu, itu sangat penting sekali. Jadi tidak benar-benar kosong belum ya, Anda itu ada pengetahuan. Itu yang pertama. Yang kedua, prinsipnya adalah bangunan itu adalah gurunya ya, guru itu adalah bangunannya, sama. Saat Anda sudah belajar, oke, yang di awal adalah membangun pondasi, yang kedua membangun rumahnya, membentuk rumahnya. Nah, ketika Anda tidak tahu modelnya seperti apa nanti rumah saya, maka Anda butuh bantuan yang namanya arsitektur, betul ya, supaya hasil nantinya bagus sesuai dengan bayangan Anda, impian Anda. Anda butuh tenaga ahli yang namanya arsitek untuk menggambar desain rumah Anda. Oke. Itulah yang dinamakan guru. Anda harus bertanya kepada pakarnya tentang desain rumah karena Anda tidak menguasai. Oke. Walaupun Anda bisa baca-baca tentang desain rumah, Anda menonton video YouTube tentang desain rumah, tetapi itu kan bukan keahlian Anda gitu ya. Maka Anda mau tidak mau juga harus mendatangi, belajar dengan ahli atau pakar. Oke. Ketika Anda ingin belajar tentang ilmu hipnotis, setelah Anda tadi membangun pondasinya, Anda belajar sendiri, mencari tahu informasinya dan lain-lain, saatnya Anda mendatangi pakarnya. Oke, pakar di bidang ilmu hipnotis. Makanya ada istilah begini, jika Anda belajar tanpa guru itu berbahaya. Ya benar. Jadi kalau dalam agama Islam, jika Anda belajar tanpa guru, yang ketiga itu setan. Kan begitu? Anda sering mendengar ya. Dan saya sangat sepakat sekali karena ketika Anda belajar otodidak tidak ada salahnya. Tetapi masih banyak hal lain yang tidak Anda ketahui. Karena seorang yang dikatakan pakar, seseorang yang dikatakan ahli ini kan beliau-beliau ini sudah mempraktekkan ilmunya nih ya, sudah punya jam terbang. Jadi beliau-beliau ini sudah melalui uji coba banyak sekali, mungkin bertahun-tahun ya, puluhan tahun. Dan pengalaman tersebut tidak didapat dari buku ketika Anda membaca, tidak didapat dari Anda hanya menonton video saja, tidak. Tidak mungkin dong pengalaman yang berpuluh-puluh tahun itu hanya dituangkan dalam satu buku, tidak. Atau pengalaman yang berpuluh-puluh tahun itu dibuat sebuah video, ya tidak mungkin. Oke. Maka alangkah bijaknya jika Anda, dan saya yakin Anda ini termasuk orang yang sangat cerdas, Anda akan mendatangi guru. Mengerti ya? Anda akan belajar di sana. Anda pengen bisa pencak silat, mungkin Anda olahraga dulu kan, latihan jurus-jurus yang Anda ketahui ya, otodidak, entah dari buku pencak silat, buku kungfu. Dari kecil saya juga pernah ya beli seperti itu ya, di emperan itu, di trotoar beli tentang ilmu kungfu itu. Hingga akhirnya saya pun ikut berguru gitu di sebuah lembaga kungfu juga saya pernah ikuti, pencak silat begitu. Jadi kita tahu ya, beda karena ada yang bimbing. Kalau Anda berlatih sendiri ya nggak tahu kekurangannya apa, kelebihan Anda apa, dan tidak ada teknik-teknik baru karena referensi Anda terbatas. Anda belajar jurus kok dari buku saja ya terbatas teman-teman. Oke ya. Begitupun ketika Anda belajar tentang ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, Anda akan terbatas hanya membaca literatur atau Anda hanya menonton video-video YouTube. Ini sangat terbatas. Oke, maka jika dua hal tersebut Anda lakukan, Anda praktekkan, saya yakin Anda akan mencapai yang namanya percepatan ya. Growing Anda, pertumbuhan Anda ini nanti akan sangat cepat bila mana Anda mau menerapkan dua hal yang saya sampaikan tadi.
Apakah Mas Nuk pernah berguru? Ya iyalah, masa saya tidak pernah berguru? Pasti. Walaupun, ingat ya, ini catatan penting. Ketika saya sudah bisa hipnotis itu secara otodidak ya teman-teman. Jadi dulu waktu muda saya belajar hipnotis itu bukan karena hasil berguru, tidak. Artinya tidak berguru langsung ke seseorang, tidak sama sekali. Tapi saya otodidak. Karena saya dulu backgroundnya kan seneng namanya magic, sulap gitu ya. Seringlah dulu saya beli-beli buku sulap zaman masih kecil itu. Ya, akhirnya saya praktekkan. Nah, dari situ saya paham tentang ilmu hipnotis. Tetapi saya membutuhkan namanya guru. Akhirnya saya juga belajar di beberapa guru. Dan itu pun tidak cukup ternyata. Hampir semua guru yang pernah saya datangi untuk belajar itu selalu mengatakan, Mas Nuk, bila kamu ingin mahir menguasai bidang ini, kamu tidak cukup hanya berguru pada satu orang. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas Nuk, kamu selain rajin mempraktikkan ilmunya, maka kamu juga harus berani untuk mengajarkan ilmu ini kepada orang lain. Ya, ini pesan-pesan beliau. Dan saya turuti gitu ya. Saya lakukan apa yang dipesankan oleh guru-guru saya. Maka tidak heran bila hari ini saya pun mengajarkan ilmu ini kepada mungkin termasuk Anda yang menonton video ini ya, entah dari Indonesia atau yang ada di luar negeri. Ya begitulah prosesnya teman-teman, secara alami. Ketika Anda ingin mahir di bidang apapun ya, saya katakan ini tidak berlaku hanya untuk bidang ilmu hipnotis, ilmu pikiran saja, tetapi ya itulah kehidupan. Anda pengen apa? Awalnya belajar sendiri dulu, setelahnya Anda mencari orang, mencari pakar, mencari ahli untuk mengajari Anda biar Anda ini cepat mahir. Gitu ya teman-teman. Oke, demikian, semoga ini memberikan manfaat buat Anda. Saya lagi menikmati suasana di pinggir Bengawan Solo dengan anginnya sepoi-sepoi ini yang sejuk karena cuaca tidak panas. Enak sekali sambil ngopi, ngerokok ya. Dan mungkin di belakang ada kambing juga lagi merumput tadi. Inilah suasana yang membuat hati kita semakin tenang, damai. Kadang-kadang kita butuh tempat-tempat yang seperti ini ya teman-teman, di tempat yang notabene tempatnya ini tidak terlalu ramai, hening gitu. Kita berinteraksi dengan alam. Nah, ini akan membuat Anda semakin tercerahkan. Banyak hal pelajaran sebenarnya ketika kita hanya duduk diam, mengamati, merasakan, dan nanti banyak insight yang keluar. Kita akan belajar dari alam. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video Mas Nuk berikutnya. Buat Anda yang ingin tergabung di kelas, silahkan langsung hubungi WA yang ada di deskripsi atau di kolom video. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hipnosa. Tetap semangat, tetap tersenyum, dan selalu berlatih.